Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nazalabi Sambodo. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai bahaya obat sirup paracetamol, terutama untuk anak kecil. Apa itu sirup paracetamol? Paracetamol sirup itu adalah merupakan obat generik yang mengandung zat aktif paracetamol dengan cara konsumsi itu diminum. Zat aktif yang dimaksud adalah memiliki fungsi sebagai menurun demam atau antipyretik yang biasanya tuh membuat nyeri atau bahasa kedokteran itu analgesik. Nah, lalu nih ada cara bagaimana obat itu bekerja dalam tubuh kita. Jadi, obat zat aktif itu yang terkandung dalam obat paracetamol saat diminum akan menghambat pembentukannya prostaglandin, yaitu zat yang memicu nyeri, demam di hipotalamus. Nah, hipotalamus itu apa? Hipotalamus itu adalah cairan yang ada di kelenjar otak kita yang mengatur panasnya tubuh kita. Jadi meredakan panas yang berlebihan sehingga suhu kembali normal. Nah, ini dia kita masuk ke permasalahannya. Fenomena gagal ginjal akut pada anak. Ini ada berdasarkan website blog liputan6.com di jurnal berjudul Acute Kidney Injury in Multisystem Inflammatory Syndrome in Children atau singkatnya MISC. Jurnal ini adalah case reportnya ya, yang diteliti oleh Melissa Lee, Mark Hilado, Sarah Sotelo, Lawrence M. Alpas, dan Daniel. Dalam jurnal itu disebutkan literatur pediatrik yang ada tentang MISC telah dilaporkan mencapai 2 hingga 8% anak-anak yang terkena masalah MISC di Amerika Serikat dengan umur yang berkisaran di bawah 15 tahun. Gejala yang dapat dilihat pada anak usia 15 tahun ini yaitu penurunan asupan makanan dan minuman, lalu kemudian mengalami pusing. Nah, sekarang kita berpindah kepada negara kita, Indonesia. Berdasarkan website blog kemkes.go.id, bahwa kasus gangguan ginjal ini akut terjadi menyerang pada usia 6 bulan sampai 18 tahun. Ini terjadi peningkatan terutama dalam 2 bulan terakhir. Nah, pada 18 Oktober 2022 ini, itu sudah sebanyak 189 kasus yang telah dilaporkan, yang didominasi sekitar umur 1 sampai 5 tahun. Gejala ini dapat dilihat ya dengan warna urin anak tersebut dan volume urin anak tersebut. Jadi kalau misalkan sedikit dan warnanya pekat atau kuning kecoklatan, itu sudah merupakan tanda-tanda gejala ya. Selanjutnya, cara penanggulangan penyakit ginjalnya. Nah, ini tuh Kemkes sudah mengimbau ya kepada untuk orang tua untuk memberikan edukasi, yaitu minum air putih yang banyak, karena tubuh kita membutuhkan cairan yang murni ya, atau dalam arti tidak ada kandungan lain ya, seperti yang menghambat ginjal kita untuk menyaring cairan tersebut ya, seperti kayak glukosa dan lain-lainnya. Lalu waspadai anak ketika membeli makanan atau minuman dari luar, karena anak saat beraktivitas di luar ya terdapat banyak jajanan yang beraneka macam yang tentu kita tidak tahu kandungannya itu baik untuk anak kita atau tidak. Lalu kurangi ketergantungan obat ini kepada anak ya. Jika anak ini sudah mengalami penyakit ini dan tidak sembuh, itu perlu konsultasi ke dokter. Nah, ini ada yang terakhir, menjaga kebersihan sebelum mengkonsumsi makanan ya. Dalam maksud kita tidak boleh ya untuk konsumsi makanan sebelum kita membersihkan tangan kita, karena sumber bakteri dan virus itu terdapat saat kita beraktivitas atau anak tersebut beraktivitas di luar. Ya, selanjutnya, nah, kenyataan yang ada di Indonesia, rata-rata kualitas makanan dan minuman tidak sehat, di mana mengandung micin, pengawet, perwarna makanan, dan gula yang berlebihan.
Lalu kurangnya pengetahuan kesehatan yang dimiliki oleh orang tua. Seperti ketika anak sakit, itu dia tidak mengerti jenis kandungan obat tersebut berbahaya dan cara pemakaian itu seperti apa. Nah, solusinya nih, terapkan gizi baik 4 sehat 5 sempurna serta vitamin yang mencukupi. Teruntuk orang tua perlu memperhatikan ya untuk gizi anak dan vitamin sebagai daya tahan tubuh atau imun yang menghindari anak tersebut dari penyakit. Selanjutnya, jika anak tersebut itu mengalami penyakit dan penyakit tersebut tidak menghilang sampai 5 hari, itu perlu dikonsultasi ke dokter. Jadi jangan bergantungan dengan obat, terutama paracetamol ini ya, karena zat-zatnya itu bisa merusak fungsi ginjal dan bisa mengakibatkan kematian. Tuh teman-teman. Oke, selanjutnya selesai. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman semua. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan keluarga. Dan jika teman-teman juga sudah memiliki anak, juga perlu diedukasi kembali mengenai untuk menghindari gagal ginjal sampai penyakit-penyakit yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.